Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat gabung bareng Gazelle 430 dimanapun Anda berada senusantara. Oke guys, pada pagi hari ini saya di awal September 25 telah merampungkan beberapa unit jala ya, jala senar juga jala nilon. Saya ada di base camp Gazelle saat ini dengan suasana yang cukup cerah. Ini hasil karya dari Gazelle yang sudah dicoba untuk pasang rantai ya. Ini jala diantaranya. Ini speknya adalah jala wader guys. Jala wader, jala satu kelingking. Bahan senar ya. Kombinasi senar pancing yang warna tembaga hijau itu senar pancing guys. Panjang jadi ini kira 9 feet lebih ya. Bahan 3 meteran. Oke, ini jala wader panjang 9 feet lebih ya guys. Saya pakai rantai galvanis nomor 3 ini. Dipasang dengan nilon sebagai bantaran terakhir. Cukup kuat nanti. Ini cukup full mekar, beratnya 4 kilo 3 ons. Jadi cukup lebar juga diameternya. Ini yang sudah saya coba selesai jala wader ya. Bagi Anda yang suka silakan. Ada beberapa unit jala yang sudah saya tuntaskan hari ini juga. Satu diantaranya bahan nilon ya. Ada dua, yang satu kelingking juga ada, masih baru babaran. Dan ini yang satu jempol ini udah beres guys. Nah ini bantarannya nomor 6, bodinya nomor 3 ya, nomor 3 D3 maksud saya. Ini satu jempol, ini cocok buat buruan nila ya, nila gabus. Bentuknya kombinasi guys, nano berpola bercorak. Ini Gazelle 430. Ini belum dipasang rantai, dan berat ini berat jala model ini diprediksi 4 kilo lebih ya. Panjangnya 3,5 meter. Kemudian yang baru saya tuntaskan lagi jala senar satu jari, body senar 40 ya, 40 paus, dan bawahnya nomor 50. Ini cukup kuat. Dan biasa bantaran pemasang bandul saya kasih nilon nomor 6. Ini panjangnya kurang lebih 3 meter lebih. Jadi kalau nanti dipasang bandul juga nggak jauh 3 meter lebih ya, 3 meteran. Kemudian ada beberapa lagi yang baru babaran ini. Dua jari ini, satu jempol longgar, 2 jari. Pakai senar 60, nanti bawahnya 70. Ini bisa target 4 meteran lebih ya, bisa 4 atau 4,5 tergantung nanti di akhir. Dan ada juga D6 berwarna biru ada di dalam itu, baru babaran juga. Dan di antaranya ada request dari teman-teman yang sudah pesan sebelumnya, dari Kang Ustadz Sahrial yang ada di Medan. Masih berjalan Kang ya, sabar. Dan ini satu lagi yang baru selesai semalam adalah jala satu jari longgar ya. Jadi satu jari longgar ini, jempol serep, atasnya nomor 50, bawahnya nomor 60. Ini request khusus dari Akang ya, yang ada di Medan sana, Riau maaf, yang ada di Riau ya, Pekanbaru. Mudah-mudahan sabar. Ini hari ini saya mau pasang rantainya ya. Ini bantalannya biasa, saya bawanya pakai benang nomor 6. Nah, ini bentuknya. Ini bodinya itu. Beliau ingin bercorak warna, ingin ada ciri supaya tidak sama dengan orangnya. Itu guys, saya ada di base camp Gazelle saat ini. Banyak sekali unit-unit yang sudah tuntas yang akan saya pasang rantai hari ini juga. Ada yang masih babaran menunggu dan juga selesai. Barangkali diantaranya Anda sebagai penggemar dan penggila jala rajutan, ini khususnya bukan dari bahan jaring. Gazelle 430 adalah spesialis rajut tangan. Walaupun harga waktunya lama, ya tentu kualitas akan beda gitu ya. Tergantung pengrajin dan penggarap juga. Semuanya punya keahlian masing-masing. Baik, tidak akan panjang lebar lagi. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung.
Salam akur saduluran selawase ya. Dimanapun Anda berada. Oke guys, kita lihat dulu jala yang satu jari longgar ini ya. Ini cukup keras karena ini permintaannya, request dari Rio di sana ya. Terima kasih buat yang ada di Rio yang sudah request, ini baru selesai ya. Mohon sabar. Dan sesuai dengan mata jala yang satu jari atau jempol seret ini, saya sudah pesankan rantai galvanis. Ini suatu permintaan, walaupun resikonya ada ya galvanis, karena ini ada sambungannya guys. Lihat, ini ada sambungan, jadi ini harus dirapatkan dulu ya. Ya, dirapatkan. Nah seperti ini nih, itu rapatkan dulu. Saya menggunakan 2 tang. Nah ini adalah yang membantu saya untuk merapatkan galvanis. Kelebihan galvanis ya sedikit murah dibanding timah barangkali, kalau yang sudah tahu. Cuma resikonya aja banget. Kita ada perlakuan saja, ada perlakuan untuk menggencet ya, merapikan aja. Nah itu. Yang kedua, kelebihan dari galvanis ini adalah lebih awet tentu ya, bahwa dia batang diameter ini cukup keras dan tidak akan aus. Kalau mendapatkan air laut atau dipakai air laut ya kita cuci aja yang bersih ya, tiriskan. Itu untuk perawatannya. Baik ya, yang baru bergabung, setelah bergabung, selamat menikmati siang hari ini. Yang bagi libur, yang melibur, liburan juga ya bareng Gasela. Khususnya bagi pemula mungkin ini suatu cara ya untuk meminimalkan atau untuk menyederhanakan agar jala ini bisa maksimal mekar. Untuk pola rumus ini tidak diragukan, cukup pola mekar ya, karena bahannya nomor 5 cukup besar. Saya akan pasang satu-satu guys ya. Kalau dipasang 1-2 mungkin di atas 4,5 lebih, atau mungkin 5 ya. Ya itu tergantung ya, orang mempunyai kekuatan masing-masing, tapi saya target 4 kilo masih lebih. Baik, kalau ini karena ini pertama ya, awal dari pemasangan ini, kita ambil ininya aja dulu. Nah ini satu, nah ini untuk nyamping ke belakang. Ini aja dulu yang pertama, kita taruh anyam biasa. Dan biasanya Gasela 430 kalau memasang rantai ya seperti ini, tidak pakai senar lagi ya, langsung pakai. Kemudian caranya ditali mati guys, tidak dikolong atau tidak di ya. Jadi tidak cara kolong, tali mati, dengan harapan nanti kalau ada putus di antara satu benang ini, putusnya hanya satu ruas ya. Nah seperti ini diperkirakan saja. Untuk pemasangan rantai, bagi Anda yang pemula barangkali yang baru pertama, boleh saja diperkirakan, diprediksi. Setiap nomor bisa dipakai kok ya, tinggal nanti pemasangannya aja, apa pakai 11, 12, 22 ya, bisa jadi itu. Nah kali ini saya prediksi ini 11 aja, karena beberapa ada pertimbangan efisiensi ya. Kalau pasang satu juga sudah cukup mekar gitu kan, kemudian berat juga sedikit mengurangi barangkali, karena jala yang saya bikin ini pola rumusnya itu cukup mekar sekali ya, cukup mekar sekali. Kalau berat 4 kilo lebih, kalau satu rantai yang nomor 5 ini 6 kilo lebih, 6 meteran lebih, itu mungkin antara 26-27 ya meter di lingkaran itu pasti ada ini. Jadi jala yang 4 kilo lebih maksud saya, itu cukup lebar ya, cukup luas tebarannya. Itu juga tergantung guys, beberapa temen yang ada juga dalam pengalamannya kemudian mempertanyakan
bagaimana bahwa jala yang dibuat atau dibikin sekian lama pada akhirnya waktu dibentang itu nguncup ya, ujung atas di bibitan kira 1 hasta atau 2 jengkal 3 jengkal itu nggak berkembang ya, nggak bisa berkembang, nggak bisa mekar karena jala yang di bawah itu sudah tidak bisa maksimal. Nah, itu artinya bahwa jala yang kita bikin itu pola rumusnya kurang bagus, kurang mekar full antara atas, pola rumus di tengah, dan pola rumus di bawah. Nah, saran saya, pengalaman saya yang mungkin bisa juga dipakai, bahwa untuk pengembangan jala agar bisa mekar full kita harus hati-hati. Pola rumus itu dari atas, kemudian di tengah itu harus ada pengembangan, dan yang terakhir ya di akhir dari pembuatan pola rumus anak itu harus ada pengembangan juga. Maka insya Allah nanti jala yang kita buat itu tidak akan gagal ya, sempurna. Gitu aja. Mungkin cara pemasangan rantai jala ini berbeda-beda guys ya, dan kita tidak menyalahkan apapun, bagaimanapun tentu bisa kita cari jalannya. Yang penting bahwa yang kita pakai, yang kita lakukan adalah untuk kemudahan ya, bukan untuk mempersulit diri kita. Seperti ini biasanya guys ya, kalau bikin jala guys, produksinya kayak radut itu, baik bahan senar ataupun bahan nilon, itu bantaran yang terakhir ini paling enak kalau dengan benang juga ya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini ada tiga ya, dua putaran, dan ketiga masang ini pakai benang, nggak apa-apa. Kalau mau senar full ya itu juga nggak masalah. Dan perlu ketahui guys bahwa gas LM430 untuk merajut jala ini, baik bahan senar ya, bahan nilon apalagi, itu sudah menggunakan 1 kali jepret guys ya. Iya, saya sudah pakai sekali jepret, dan itu pun banyak yang meragukan ataupun mungkin yang baru pemula ya, baru mengalami kemudian memaksa 1 kali jepret ternyata kendor. Itu resikonya ya, 1 kali jepret itu kendor, kemudian bisa melorot. Akibat kendor jam melorot, maka simpul akan bergeser dan mata jala ada perubahan. Itu sangat disayangkan sekali. Dan itu saya sarankan untuk pemula, kalau mau menganyam atau merajut jala 1 kali jepret, baik bahan nilon ataupun senar, itu ada ciri atau ada cara masing-masing. Itu berlatihlah, belajarlah sampai merasa bahwa 1 kali jepret itu simpulnya menggigit, sampai menggigit ya. Kenapa? Karena 1 kali jepret itu ada beberapa keuntungan menurut saya sebagai pengrajut jala ya, yang sudah mengalami, yang sudah memperbandingkan antara yang 3 kali jepret ya dengan kunci, yang 2 kali jepret dengan kunci, itu yang masih ya, saya dulu begitu seperti, tapi saat ini sudah cukup 1 kali aja, sudah cukup mengunci, tapi itu pun riskannya. Keuntungannya diantaranya 1 kali jepret itu ya cepat, iya, lebih efektif ya, lebih cepat dalam penggarapan. Kemudian simpulnya nih guys, simpulnya nih lihat, ini lebih kecil, lebih rapi ya, lebih kecil, lebih rapi. Nah, ini juga 1 kali jepret sama, lebih kecil, lebih rapi. Kemudian dipegangnya tentu ya lebih enak, nggak kasar gitu maksud saya.
ya, nggak kasar. Tapi silakan saja, pada dasarnya nanti kembali ke kita. Kalau kita masih menggunakan 3 kali tali ya, 3 kali tali ataupun 2 kali tali, nggak apa-apa kan ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau ingin pindah ke satu jepret ini memang perlu latihan, harus latihan betul. Kalau hanya sekedar aja ya mungkin resikonya tadi kendor, rubah melorot dan berubah mata ya.